Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Revina Kasela. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai metode peramalan permintaan. Jadi di dalam manajemen produksi atau operasi, yakni terkait dengan peramalan permintaan ataupun produksi. Di dalam peramalan permintaan ataupun produksi ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu metode yang pertama yang akan digunakan dalam peramalan permintaan, yaitu yang pertama metode moving average adalah metode rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak adalah metode yang menggerakkan rata-rata pertumbuhan dari setiap tahunnya yang didasari dari data-data terdahulu di perusahaan yang sudah ada untuk meramalkan permintaan pada tahun berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode moving average. Seperti yang teman-teman lihat bersama bahwa di dalam soal ini dalam bentuk tabel yaitu ada tahun, unit, dan moving average. Nah, di dalam tahun ada tahun 2008 sampai 2014. Dan di dalam moving average ini rata-ratanya itu 3 tahunan. Berarti kita akan hitung dari 3 tahun awal jadi tahun 2008 sampai 2010, kita akan jumlahkan semuanya sehingga core moving average itu kosong. Kita mulai saja pada pembuatannya. Karena kasus 1-3 tahunan itu kita hitung dari awal tahun 2008 sampai 2010. 1, 2, 3 itu ditambahkan hasil yang didapatkan bahagi dengan 3 tahun sehingga hasil yang didapatkan ini. Berikutnya tahun 2009, 1, 2, 3. Hasil ini akan ditambahkan sehingga hasil yang didapatkan bahagi dengan 3 ini. Tahun 2010, 1, 2, 3 ditambahkan sehingga hasil yang didapatkan bahagi dengan 3 sehingga hasil yang didapatkan. Selanjutnya kita masuk pada tahun 2011, 1, 2, 3. Mereka bertiga ini ditambahkan sehingga hasil yang didapatkan bahagi dengan 3 hasil yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah tahun 2012 sampai tahun 2014. Jadi hasil ini akan ditambahkan sehingga hasil yang didapatkan bahagi dengan 3 tahunan sehingga hasil yang didapatkan 576.666.000 sehingga menjadi bulatan 576.667.000. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode weighted moving average atau dikatakan dengan rata-rata bergerak berbobot. Nah, ini hampir sama dengan rata-rata bergerak, biasanya hanya bedanya untuk metode weighted karena ada bobot tertentunya. Rata-rata bergerak ini akan diberikan bobot. Nah, maksud pemberian bobot ini biasanya atas dasar perusahaan, misalnya pertimbangan di tahun-tahun tertentu bobotnya itu besar atau kecil dan segala macam yang didasarkan dan kepada bagaimana aktivitas perusahaan itu setiap tahunnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang diberikan dan bagaimana cara membuat dalam metode moving average. Nah, seperti yang teman-teman lihat bersama di sini tabel yang sudah saya buat, dan stay tune terus ya guys. Kita lanjut pada metode weighted moving average. Seperti yang teman-teman lihat bersama kasus 2, yaitu 2, 4, 5, 7. Rata-rata bergerak 4 tahunan. Karena yang sebelumnya saya jelaskan tadi pada metode awal itu 3 tahunan. Nah, seperti teman-teman lihat bersama dalam tabel ini ada tahun, biaya tahap, penjualan, biaya variabel, total biaya, dan moving average. Nah, kita masuk pada cara pembuatannya. Tapi sebelum itu, seperti teman-teman lihat bersama pada biaya tetap ini sampai 2014, berikutnya penjualan, biaya variabel, dan kita akan membahas pada total biaya dan moving average sehingga didapatkan hasil akhir. Oke, kita langsung saja. Pada biaya variabel 7.500 dikali 185 ditambah 47.000 sehingga hasil yang didapatkan 1.434.500 dan seterusnya sehingga hasil yang didapatkan akhir 3.952.900. Lanjut pada moving average karena rata-rata bergerak 4 tahunan sehingga dikosongkan 1, 2, 3, 4. Nah, cara penjumlahannya itu kurang lebih sama seperti di awal, yaitu pada total biaya sehingga rumus yang ada 2, 4, 5, 7 dengan rata-rata bergerak 4 tahunan sehingga 2, 4, 5, 7. Nah, cara penjumlahannya yaitu 1, 2, 3, 4 hasil ini ditambah sehingga hasil yang didapatkan bahagi dengan 18 hingga hasil yang didapatkan ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya ini 1, 2, 3, 4 ditambah sehingga hasil yang didapatkan bahagi dengan 18 hingga hasil yang didapatkan ini. Berikutnya ini 1, 2, 3, 4 ditambah hasil yang didapatkan bahagi dengan 18 hingga hasil ini. Dan yang terakhir ini 1, 2, 3, 4 ditambah dengan hasil yang didapatkan bahagi dengan 18 sehingga hasil akhir yang didapatkan 2.892.572 rupiah.
Seperti teman-teman lihat bersama, di sini ada rumus total biaya dan rumus. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai manajemen produksi atau operasi, yaitu metode peramalan